Halo guys, kenalin, gue Dede Adirianto. Lo bisa panggil gue Dede. Maksud dan tujuan gue buat video ini bukan tanpa sebab. Video ini gue buat untuk mempresentasikan materi mata kuliah gue di kampus, yaitu mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan. Mungkin di benak lo ketika dengar kata pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya stigma negatif seperti kasus korupsi, praktik KKN, pembuatan kebijakan yang tidak transparan, dan masih banyak problematika mengenai citra politik saat ini. Kinerja pemerintah saat ini berdasarkan yang kita harapkan tentu lebih baik dari pemerintahan sebelumnya kan. Nah, tidak adil rasanya jika kita membandingkan negara kita dengan negara-negara maju lainnya. Yang adil adalah bagaimana membandingkan progres pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan saat ini. Menurut gue, saat ini terlihat jelas sih bagaimana kemajuan dan transparansi di berbagai sektor. Hal ini dapat dirasakan juga nantinya pada institusi kementerian, lembaga, hingga level pemerintah daerah. Terlalu panjang jika gue harus menyampaikan semua pencapaian pemerintahan hari ini, dan gue bukan jubir presiden ataupun buzzer sosmed pemerintah yang berkewajiban untuk menjelaskan semua itu. FYI, itu semua ya termasuk dalam kinerja ilmu pemerintahan. Tapi lo tahu nggak kalau ilmu pemerintahan itu termasuk ilmu teoritis atau ilmu terapan? Apakah ilmu pemerintahan termasuk teoritis yang membuat kebijakan dengan ilmu-ilmu empiris dan sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat? Atau termasuk ilmu terapan yang menjalankan semua fungsi-fungsi lembaga pemerintahan? Kalau menurut gue, ilmu pemerintahan itu termasuk ke dalam ilmu terapan. Alasannya jelas, ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek. Di video ini juga gue akan spill ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan dari 3 sumber jurnal yang gue baca. Oke, sumber yang pertama dilansir dalam jurnal repository Riau University bahwa ilmu pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktik, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah atau penguasa dengan yang diperintah atau rakyat. Nah, teknik-teknik pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian, dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat ditempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai macam peristiwa pemerintahan. Untuk teknik pemerintahan di Indonesia sendiri ada beberapa teknik, yaitu diferensiasi, integrasi, sentralisasi, desentralisasi, konsentrasi, dekonsentrasi, delegasi perwakilan, pembantuan koperasi, koordinasi, dan juga partisipasi. Jurnal yang kedua dikutip Rashid dalam bukunya Pemerintahan yang Amanah, Jakarta, Binarena Pariwara 1998. Untuk melihat perkembangan fungsi pemerintahan, kiranya dapat dilihat melalui pandangan lain, di mana pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian, apapun yang dilakukan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan tugas negara, sehingga pemerintah ini acap kali disebut sebagai representasi paling konkret dari berdirinya sebuah negara. Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang pada tingkat tertentu berfungsi menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan penyediaan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktivitas sosialnya. Hal itu juga diungkapkan bahwa tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar berhubungan dengan pelayanan. Nah, pemerintahan modern pada hakikatnya adalah pelayanan juga kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tapi untuk melayani semua masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.
Dalam pemerintahan modern juga, Rashid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian, yaitu pelayanan atau public service, kemudian pembangunan atau development, pemberdayaan, dan pengaturan atau regulation. Dengan mengutip Franklin D. Roosevelt, Rashid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, lihatlah pemerintahannya dulu. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dengan sendirinya diasumsikan pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan, kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dan yang terakhir, yang ketiga, menurut Profesor Dr. G. Evan Polje, ilmu pemerintahan menurutnya adalah ilmu terapan atau applied science. Karena ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang diterapkan, maka ilmu pemerintahan harus bekerja dengan bahan-bahan dari berbagai ilmu pengetahuan lain. Hal ini berlaku juga sama untuk semua ilmu pengetahuan yang bersifat ilmu terapan. Ilmu pemerintahan membahas secara luas dan mendalam unsur manusia sebagai bagian dari komunitas dalam struktur negara. Maka secara jelas disebutkan bahwa pokok penelitian ilmu pemerintahan adalah di dinas umum. Dalam arti kata yang seluas-luasnya, ilmu pemerintahan adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup bersama ke arah kebahagiaan sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Adapun kebahagiaan masyarakat itu dapat dibedakan dalam 2 arti. Yang pertama adalah kebahagiaan rohani dan yang kedua adalah kebahagiaan jasmani. Koordinasi pemerintahan dapat diartikan sebagai kerjasama antara alat-alat kelengkapan pemerintahan dan hubungannya antara satu sama lain. Pemerintahan negara terbagi ke dalam banyak kementerian ataupun departemen, banyak provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, sampai dengan desa yang jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, hubungan antara unsur-unsur tersebut harus ada dalam koordinasi yang baik, sehingga tujuan negara dapat tercapai secara menyeluruh dan merata. Nah, dan itulah 3 sumber jurnal yang sudah gue baca dan gue pahami. Sudah selayaknya kita sebagai generasi muda harus paham bagaimana pemerintahan itu bekerja, bukan hanya bisa mengkritik, tapi nihil dalam solusi dan tindakan. Kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus melek mengapa penting untuk memahami bagaimana lembaga pemerintah berfungsi. Hal ini karena pemahaman lembaga pemerintah diperlukan agar kita dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses berjalannya sebuah politik. Lo lihat, lembaga pemerintah bekerja untuk kebaikan bersama. Mereka tidak ada kan untuk melayani kebutuhan satu segmen saja. Sebaliknya, mereka ada di sana untuk melayani semua orang secara keseluruhan. Salah satu alasan yang sangat praktis mengapa penting untuk mempelajari pemerintahan adalah bahwa hal itu memungkinkan seseorang untuk menghargai seberapa besar keputusan berskala lebih besar yang dibuat oleh para pemimpin terpilih kita. Misalnya, ketika negara kita memilih presiden kulit hitam, kebanyakan orang tidak dapat memahami bagaimana mereka sebenarnya memilih orang kulit hitam untuk menduduki posisi tertinggi di pemerintahan kita. Mereka percaya bahwa mereka memilihnya karena rasnya. Tetapi begitu mereka mempelajari pemerintahan, mereka menyadari bahwa mereka memang telah memilihnya karena dia adalah pemimpin yang baik, seseorang yang akan memajukan negaranya. Dan karena kita membutuhkan pemimpin saat ini untuk membimbing kita melalui masa sulit dalam sejarah kita, penting bagi kita untuk memahami bagaimana para pemimpin terpilih membuat keputusan. Gue Dede, mahasiswa program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiralodra. Terima kasih atas perhatian lo semua. Semoga ilmu ini bermanfaat dan berguna buat diri kita sendiri semuanya. Bye-bye.